Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video tutorial kali ini, kita akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan Jupyter Notebook untuk melakukan pemrograman numerik. Nah, video demonstrasi ini juga sekaligus merupakan tutorial pengerjaan tugas. Oke, nah ketika nanti mengerjakan tugas, yang pertama harus dilakukan, tolong dirubah nama filenya, ya. Nama filenya ini harus meliputi identitas tugas, lalu identitas yang mengerjakan tugas. Oke, jadi misalkan mengerjakan tugas satu, jadi nanti tolong ini ganti namanya menjadi tugas satu, lalu kemudian nama, lalu kemudian NRP. Oke, langsung angkanya NRP. Oke. Nah, tolong jangan dipisahkan dengan spasi, tapi pisahkan dengan underscore. Ini nanti akan memudahkan dalam sorting dan lain sebagainya. Oke. Ini huruf besar tidak apa-apa. Seperti ini. Ya, identitas tugas, lalu nama, lalu NRP. Saya kembalikan. Oke, kalau sudah nanti tadi klik rename ya. Nah, lalu setelah itu title-nya ini tolong diganti sesuai dengan title tugas, misal tugas satu seperti itu. Lalu run, lalu nanti klik run, oke, atau shift enter. Nah, selanjutnya di bawah ini ada data mahasiswa. Nanti silahkan di-insert satu sel lagi, diisi markdown, lalu ini diisi dengan nama, seperti ini, lalu kemudian NRP. Ini harus dipisahkan dengan satu spasi supaya tidak menjadi satu baris. Lalu kelas. Oke. Ya, seperti ini, lalu shift enter. Nah, selanjutnya di bawahnya adalah headingnya ini soal jawab dan jawaban. Ini heading 2, soal dan jawaban. Oke. Lalu kemudian silakan tuliskan jawabannya di bawahnya. Tolong diberi identitas dulu. Misalkan ini ada beberapa soal di sini. Nah, soal yang pertama tentang demonstrasi rounding error dalam Python. Nah, ini nanti tolong dibuat heading, tipenya markdown, level 3, misalkan jawaban soal nomor 1. Lalu tekan enter. Lalu insert satu lagi. Nanti tuliskan jawabannya di sini seperti itu ya. Nah, oke, kita akan mencoba demonstrasikan rounding error yang terjadi dalam operasi pengurangan atau penjumlahan dengan menggunakan Python. Jadi biasanya rounding error ini terjadi apabila bilangan yang nilainya besar dioperasikan dengan bilangan yang nilainya kecil. Seperti yang sudah kita bahas di video kuliah, bahwa rounding error ini terjadi karena keterbatasan kemampuan sistem representasi bilangan real di dalam komputer. Jadi, karena keterbatasan jumlah digit, maka terjadi rounding error ketika data yang ada tidak bisa direpresentasikan dengan jumlah digit yang sudah ditetapkan. Ya. Mari kita coba, misalkan saya definisikan sebuah bilangan besar, misal 1,0 E pangkat 5, lalu kemudian saya definisikan bilangan kecil 1,0 E pangkat min 5. Lalu saya jumlahkan, lalu kita print
yang terjadi. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini penjumlahannya masih berjalan dengan semestinya. Kita dapatkan di depannya 10 pangkat 5, lalu di belakang 10 pangkat min 5. Oke, kita coba underscore ini kita beri suffix 1 untuk membedakan dengan yang lain nanti. Kita copy lalu paste di sini. Nah, ini big 2, small 2. Ya, ini angka ini hanya untuk menandai agar variabelnya berbeda. Oke, misal bagaimana jika angka kecilnya kita mainkan, kita perkecil, ya masih bisa. Lalu kemudian bagaimana kalau kita naikkan, kita perkecil lagi, masih bisa. 10 pangkat min 9, ya masih bisa. 10 pangkat min 10 masih bisa. 10 pangkat 11 masih bisa. 10 pangkat min 12, ya ternyata 10 pangkat min 12 dia tidak bisa. Dia kembali lagi ke 10 pangkat 5. Kalau kita lihat angka di belakang komanya hilang. Jadi 10 pangkat min 12 ini tidak merubah apapun dari proses penjumlahan. Jadi intinya hasil penjumlahan ini tidak mampu direpresentasikan, sehingga hasilnya sama dengan hasil operannya. Oke, nah, coba kita cari bagaimana polanya. Oke, ini saya naikkan ke 6. Kalau kita lihat, oh ternyata tidak mampu. Gimana kalau 10? Ternyata 10 masih bisa. Kita lihat ini 10 digit di belakang koma. Nah, dengan 11 ternyata tidak bisa. Oke, jadi batasan bilangan kecilnya itu naik dari min 12 ke min 11. Ketika bilangan besarnya juga naik. 4. Ini 4. Ini 4. 10 pangkat 7. Apa yang terjadi? 11 hilang. 10 ya hilang. 9. Ternyata min 9 masih bisa. Namun hasilnya menjadi 2. Lalu kita lihat berapa digit ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ini 2. Padahal ini 1. Ini ada semacam kesalahan pembulatan juga, tapi ke atas. Berarti ini batasnya menjadi naik lagi menjadi 10 pangkat min 10. Nah, kalau kita lihat di sini dari ketiga penjumlahan ini, kalau kita lihat polanya adalah nilai absolut dari pangkat ini kalau dijumlahkan 17. Ini 17. Min 12 diabsolutkan 12 tambah 5 17, 6. 11 di min 11 diabsolutkan jadi 11 tambah 10 diabsolutkan jadi 10 tambah 7 17. Oke. Jadi itu sebagai patokan gitu ya. Nah, bayangkan bagaimana kalau operasi penjumlahan dengan bilangan antara bilangan besar dengan bilangan kecil itu terjadi berulang. Jadi bilangan besarnya dijumlahkan dengan bilangan kecil yang jumlahnya banyak. Oke, tentu error pembulatan ini akan terjadi berulang gitu, dan efeknya bisa jadi cukup signifikan di akhirnya nanti. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan ketika atau kita waspadai ketika kita melakukan komputasi. Baik, ini pembahasan untuk nomor 1.